Hai, saya Tom M. Sifle. Saya lagi baca-baca buku dan ini buku yang menarik sebenarnya untuk dibaca sama banyak salesman. Ya, kenapa? Karena baru saya dapat telepon dari orang sales dan menurut saya cara jualannya enggak banget. Daripada seperti itu, mendingan saya buat satu video untuk mengingatkan teman-teman yang ada di bidang penjualan untuk ya kalau bisa jangan melakukan hal inilah. Ya, jangan melakukan 5 hal ini. Ini adalah 5 hal yang bikin customer itu malas untuk belanja. Malas ketemu Anda, malas untuk bisa berinteraksi lagi dengan Anda. Kalau nomor telepon Anda muncul, dia akan reject atau dia nggak angkat. Nah, 5 teknik ini adalah 5 teknik yang jujurnya digunakan oleh banyak orang. Dan 5 teknik ini, kalau Anda lakukan, customer bukan hanya tidak suka, tapi akan menambah ketidaksukaannya terhadap produk yang Anda jual. Ada sebuah persepsi bahwa kalau orang jualan harus pinter, pasti yang muncul di kepala kita adalah harus pinter ngomong, harus pinter cerita, harus pinter meyakinkan, betul ya? Kenyataannya, salesman yang bagus itu bukan yang pinter ngomong, tapi pinter tanya. Bukan yang pinter bicara, tapi pinter bertanya. Nah, banyak salesman itu nggak bisa berhenti ngomong. Kita nggak dikasih kesempatan. Mereka cerita panjang lebar, ngomongin ngalor ngidul sana sini, yang sebetulnya nggak ada manfaat untuk kita. Dan kejadian ini membuat orang yang dengar, orang yang ketemu Anda, lama-lama ngelihat, aduh, saya kok ngapain yang buang waktu ketemu sama dia, menceritakan tentang diri dia, menceritakan tentang sesuatu yang nggak ada hubungan dengan kita, lalu kemudian mau dipaksa closing. Ya, saya baru ketemu dengan orang asuransi, saya baru ketemu dengan insurance yang telemarketing via telepon, dan wah ngomongnya banyak banget, tapi menurut saya itu nggak, menurut saya kurang oke. Ya, bikin orang ilfeel. Nah, yang kedua, ada sebuah persepsi di mana orang sales itu harus pintar meyakinkan. Nah, benarkah kita bisa meyakinkan orang? Kalau ada orang yang tidak mau membeli, Anda meyakinkan sampai dia mau, apakah itu memungkinkan? Pengalaman saya, it's not possible. Enggak bisa kita meyakinkan seseorang yang tidak mau menjadi mau, kecuali dengan 2 cara. Memaksa atau memelas. Kalau enggak memelas, memaksa. Akhirnya orang mau. Bukan karena orang itu butuh, tapi karena enggak enak dan kasihan. Jadi, supaya Anda tidak perlu meyakinkan, Anda harus tahu kebutuhan. Setelah itu, kasih tunjuk bahwa solusinya ada di produk Anda. Ada sebuah DVD, DVD ini isinya ada 8 disk. Ya, ada Entrepreneur Mindset, Business Blueprint, Money Psychology, Cash Flow Strategy, Process Excellence, Business Structure, Key Performance Indicator, KPI Anti Mastery, Recruitment System. Ini ada 8 DVD. Oke? Sekarang saya mau nanya. Kalau saya meyakinkan Anda untuk membeli DVD ini, gimana caranya? Gimana caranya? Ayo Pak, beli Pak. Ini bagus banget. Keren banget. Luar biasa. Akan sangat-sangat sulit sekali. Apalagi harganya mahal banget. Ya, sangat-sangat susah. Tapi, kalau saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki problem dengan tim? Kalau Anda jawab yes, lalu kemudian saya tanya lagi, apakah Anda memiliki
struktur organisasi yang benar. Kalau Anda bilang, waduh, saya nggak tahu benar apa enggak. Lalu saya bilang, gini Pak, di disk 6 saya mengajarkan bagaimana cara menciptakan business structure yang benar. Tujuan business structure adalah agar Bapak bisa menguasai profit max. Business structure mendukung profit Anda. Salah struktur, bisnis Anda akan salah, tidak efisien. Ya, bolak-balik kerjanya. Tapi business structure ini bisa mengajarkan Anda untuk membuat struktur bisnis yang lebih efisien. Apa bedanya? Dengan saya meyakinkan Anda beli, dengan saya memahami apa problem Anda, lalu kemudian saya menunjukkan apa yang ada di dalam produk saya. Sangat beda. Kenapa? Karena Anda akan memutuskan apakah Anda punya kebutuhan dan merasa ini adalah the best solution atau tidak. Yang ketiga, berapa banyak salesman yang jual diri? Mereka banyak menceritakan tentang dirinya sendiri. Mereka menceritakan tentang background-nya, pengalamannya, ya, kehebatannya, mungkin pendidikannya, sertifikatnya, pernah ketemu siapa. Yes, kadang-kadang yang namanya pengalaman itu penting. Tetapi customer selalu akan memiliki satu pertanyaan di kepalanya. Pertanyaannya adalah, what's in it for me? What's in it for me? Kamu cerita tentang background kamu. What's in it for me? Kalau Anda adalah seorang dokter, cerita, saya ini pendidikan di sini, saya sekolah di sini. So what's in it for me? Anda adalah seorang salesman, Anda cerita background Anda, what's in it for me? Kalau nggak ada hubungannya, nggak ada untungnya buat customer, cerita Anda tidak ada artinya, berarti jual diri Anda akan membuat customer malas beli. Yang keempat, jual mahal. Ini kisah nyata, ada satu kejadian begini. Ada orang yang saya ajak kerjasama. Jadi ceritanya ada seorang motivator. Oke. Boleh dikatakan motivator baru. Baru bergabung atau bergelut di dunia motivasi. Anaknya masih muda. Baru lulus tahun 2013-2014. Mengikuti Neuro-Linguistic Programming di Australia, pulang ke Indonesia, lalu kemudian ngobrol dengan saya. Lalu saya bilang, you bisa apa? Oh, saya backgroundnya ini, saya backgroundnya ini, saya backgroundnya ini. Dia ceritakan background dia adalah pendidikannya adalah engineering, lalu kemudian dia juga mengerti dan menguasai operational excellence. Lalu kemudian dia bilang, saya baru belajar Neuro-Linguistic Programming sampai master level dan belum praktek sama sekali, tetapi dia merasa ini baru perasaan bahwa kalau dia memberikan motivasi dan kalau dia memberikan coaching, hasilnya pasti bagus. Oh, gitu kan? Lalu saya tanya, by the way, kamu yakin kamu bisa kombinasi nih Operational Excellence dengan Neuro-Linguistic Programming, dengan Psychology? Oh bisa. Lalu saya ajak salah satu klien saya untuk ketemuan karena beliau kebetulan membutuhkan. Nah, apa yang terjadi begini. Dia tanya, ngomong-ngomong kalau Bapak bantuin saya kira-kira gimana fee-nya? Dia bilang, fee saya biasanya per jam itu 100 juta. Dia nggak pernah cerita begitu sama saya. Tapi yang pasti begitu saya dengar dia ngomong kayak begitu, ini orang nggak salah nih. Pengalaman baru 3-4 tahun, belum pernah jadi motivator, belum pernah berada di dunia consulting, lalu kemudian berani men-charge kira-kira 100 juta per hour. Ini menurut saya agak sedikit aneh, ya. Dan buat dia, terus saya tanya, kebetulan si klien ini nanya, ngomong-ngomong dapat referensi 100 juta per jam itu dari mana? Gitu. Oh, itu harga pasaran. Pasaran dari mana?
rupanya di Australia dia diajarkan untuk jual mahal, untuk masang harga tinggi. Sekalian dia bilang, wah saya kalau masang harga tinggi dinego-nego paling separuh. Lumayan juga ya, 50 juta. Dinego-nego lagi 90% aja masih luar biasa. Orang sekarang kondisinya pengangguran. Tapi menurut saya itu akan membuat seorang customer merasa Anda mau menipu. It's a rip-off. Ada juga orang yang menjual produk mahalnya minta ampun. Tapi kalau mau gabung MLM lah sama saya pernah ditawarin 1 MLM. Ya. Kalau harga umum 10.000 US dollar. Tapi kalau kamu join sekarang cukup bayar 99 dolar. Saya bilang, what's the point? Apa maksudnya? Apalagi Anda jual mahal untuk sesuatu yang belum tentu orang butuhkan. Ya, kalau Anda sudah top terkenal kayak siapalah? Tony Robbins mengatakan, dia bilang, "Oh, I'm sorry, saya memang 1 juta US dollar per year." Tony Robbins itu coachingnya 1 juta dolar setahun. Dan Anda ketemu dengan beliau 1 bulan 1 kali dengan phone session half an hour. Jadi 12 kali ketemu, 12 kali phone session dengan Tony Robbins. Which is itu dipakai nggak? Dipakai. Banyak nggak yang mengambil? Ada. Yang punya duit, tapi kita udah tahu kualitinya Tony Robbins kayak apa. Nah, yang kelima adalah janji palsu. Please, kalau Anda adalah seorang sales, the best business deal adalah yang dibangun berdasarkan kepercayaan. Basically, business is trust. Kalau Anda nggak bisa dipercaya, bagaimana Anda bisa memastikan hubungan yang jangka panjang? Apalagi kalau Anda jualan janji palsu, janji surga, nggak ada yang bisa Anda penuhi, lalu kemudian suatu hari Anda ditagih, kita nggak bisa penuhi, Anda nggak bisa dipercaya seumur hidup. Teman-teman, kalau ini adalah sesuatu yang menurut saya penting untuk Anda, ini adalah pengingat, download video ini, berikan kepada salesman Anda, izinkan mereka untuk melihat, menyaksikan, dan menyebarkan idea ini agar tidak perlu lagi ada orang yang bilang, saya nggak mau terima telepon dari kamu lagi. Meskipun nggak diomongin, ini nggak akan, meskipun dia tidak ngomong langsung, tapi menurut saya banyak orang yang tidak mau terima telepon dari salesman karena 1 dari 5 hal ini terjadi atau dilakukan oleh para salesman di luar sana. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Pencet bell notification supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan video dari saya. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan.